Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan relevan. Jadi gini, ketika kita berbicara tentang penganiayaan, bayangin aja kita ada di situasi di mana seseorang yang menyakiti kita baik fisik maupun mental dengan sengaja. Penganiayaan gak hanya sekedar saling membentak atau saling merendahkan, tapi bisa sampai membuat korban luka serius, bahkan trauma. Ini seperti tindakan yang tidak memiliki empati. Bisa dibilang, penganiayaan merupakan hal yang sangat merugikan buat korban. Intinya, kalau ada yang merasa dirugikan atau disakiti dengan sengaja, nah itu yang kita sebut dengan penganiayaan. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kapan penganiayaan pertama kali terjadi? Kalau kamu berpikir itu ada pada masa modern, kamu tuh salah besar tahu. Ternyata, penganiayaan punya sejarah panjang dan kelam, bahkan sejarah masa manusia purba. Yuk, kita bahas sekarang. Bagian pertama, pada masa zaman purba, perburuan dan perang. Di zaman purba, penganiayaan sering terjadi dalam hal perburuan dan perang. Manusia purba berburu hewan untuk bertahan hidup, dan seringkali terjadi kekerasan antar kelompok untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya, ritual dan pengorbanan. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan adanya ritual dan pengorbanan manusia di zaman purba. Ini menunjukkan bahwa kekerasan dan penganiayaan bisa juga terjadi dalam hal ritual dan kepercayaan. Bagian kedua, zaman kuno. Perbudakan. Di zaman kuno, perbudakan merupakan praktik yang umum di berbagai peradaban. Budak seringkali mengalami penganiayaan fisik dan mental yang kejam. Penindasan politik. Kekaisaran dan kerajaan di zaman kuno seringkali menggunakan kekerasan untuk menjaga kekuasaan dan menindas kelompok yang berbeda pendapat. Hukuman. Sistem hukum di zaman kuno seringkali menggunakan hukum fisik yang brutal, seperti pencambukan, pemenggalan, dan penyaliban. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sifat permusuhan. Ada 6 jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu 1. Penganiayaan biasa tertuang di dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp6.500. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, anak, istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda Rp300 apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Di sini terdapat data kasus penganiayaan pada tahun 2021 dan 2022, di mana laki-laki pada tahun 2021 ini terdapat 56,10 dan tahun 2022 terdapat 65,14. Sedangkan yang perempuan pada tahun 2021 itu sebanyak 36,81 dan 2022 sebanyak 46,45. Sehingga di sini totalnya tahun 2021 46,71 dan 2022 57,75. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai norma-norma yang dilanggar akibat penganiayaan. Apa aja ya norma yang dilanggar akibat penganiayaan ini? Yuk, simak penjelasannya. Oke, untuk yang pertama, udah pasti norma hukum. Seperti yang kita tahu, penganiayaan ini adalah tindak pidana kan? Dan ini tuh diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi,
hukum akan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan, seperti hukuman penjara atau denda. Nah, ini tuh tujuannya untuk melindungi korban dan memberikan efek jerah. Yang kedua adalah norma agama. Tentu saja semua agama mengajarkan kita tentang kasih sayang dan melarang kekerasan terhadap sesama. Penganiayaan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mengutamakan perdamaian, pengasihan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Seperti yang kita tahu, kesusilaan itu mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Seperti yang kita tahu, kesusilaan itu mengatur perilaku moral dalam masyarakat. Penganiayaan ini jelas melanggar norma kesusilaan karena menyakiti orang lain secara fisik dan emosional yang dianggap tidak bermoral dan merusak martabat manusia. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, kesopanan ini sendiri itu memiliki pengertian mengatur cara berinteraksi yang sopan dan menghargai orang lain. Seperti yang kita tahu, penganiayaan ini adalah tindakan kasar yang sangat bertentangan dengan nilai kesopanan yang mengedepankan keharmonisan, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Nah, yang terakhir ada norma kebiasaan. Kebiasaan sosial ini mengajarkan kita untuk hidup bersama dengan damai dan menghindari kekerasan. Penganiayaan melanggar kebiasaan sosial yang mendorong penyelesaian konflik dengan cara damai dan mengedepankan rasa saling menghormati. Yuk kita move on ke upaya penanggulangan penganiayaan. Nah, menurut kalian kira-kira upaya apa aja sih yang bisa diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi penganiayaan? Di sini aku bakal bahas upaya-upaya apa aja yang bisa kita realisasikan nih guys. Kita mulai dari upaya pencegahannya dulu kali ya. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Kita semua pasti tahu kan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penganiayaan adalah dengan menumbuhkan kesadaran di diri masing-masing. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye dan penyuluhan tentang kekerasan serta hak-hak korban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pendidikan karakter juga nggak kalah penting loh. Kita juga pasti tahu kan kalau kita harus menanamkan sikap positif di diri kita sejak kecil. Poin ini bisa direalisasikan dengan mengintegrasi nilai-nilai seperti empati dan anti kekerasan dalam pendidikan formal maupun informal. Selain itu, kita juga harus melakukan pendekatan keluarga. Karena seperti pada poin sebelumnya, tentunya keluarga sangat berpengaruh untuk mendorong pola asuh positif dan komunikasi terbuka untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga maupun pada lingkungan. Loh, terus kalau penganiayaannya udah terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk korbannya? Nah, di sini aku juga bakal bahas nih tentang penanganan apa aja yang bisa dilakukan untuk korbannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan terpadu. Teman-teman tahu gak apa itu P2TP2A? P2TP2A atau Pusat Layanan Terpadu adalah layanan yang memberikan bantuan hukum, medis, dan psikologis kepada korban loh. Selain itu, rehabilitasi psikologis juga sangat penting. Ini dapat dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat korban untuk mendampingi konseling dan untuk membantu korban pulih dari trauma. Lalu bagaimana dengan pelakunya? Apa bakal dapat hukuman juga? Tentu saja, dapat dilakukan dengan menguatkan regulasi hukum di Indonesia. Penegakan undang-undang juga sangat berpengaruh untuk mengurangi dan mengatasi tindak kriminal seperti penganiayaan nih guys. Seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan KUHP.
Selain itu, pemberian sanksi tegas seperti hukuman juga sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus penganiayaan. Karena hukuman yang sesuai untuk pelaku tentunya akan memberikan efek jera, sehingga masyarakat sekitar akan lebih memikirkan tindakan yang akan dilakukannya. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus penganiayaan pada anak sekolah menengah, di mana tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023 di sebuah sekolah menengah di Jakarta. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih terjadinya kasus penganiayaan di sekolah menengah atau bisa dibilang SMP. Yuk kita lanjut bagaimana sih terjadinya. Nah, langsung aja ya. Di sini ada seorang siswa berusia 15 tahun mengalami penganiayaan oleh sekelompok teman sekelasnya. Kasus ini bermula saat mereka berdebat di ruang kelas. Dalam ketegangan tersebut, sekelompok siswa lain mulai mengejek dan memukul siswa tersebut. Penganiayaan berkelanjutan di luar sekolah, di mana mereka mengeroyoknya mengakibatkan luka fisik dan trauma emosional. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah dan orang tua korban yang langsung melibatkan pihak berwajib. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak sekolah mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku dan mengadakan sesi konseling bagi korban.